Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan besar bakal mencoret dan menepikan 3 pemain diaspora berikut saat hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 mendatang, Timnas Indonesia bakal melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hadapi Jepang. Berstatus sebagai tuan rumah, skuad Garuda diprediksi akan kesulitan menghadapi gempuran yang merupakan pemuncak klasemen sementara. Total dari 4 pertandingan yang telah dijalani, Jepang belum pernah tersentuh kekalahan dan hanya sekali kebobolan, bahkan satu-satunya kebobolan yang tercipta ke gawang Jepang adalah berkat bunuh diri pemain mereka sendiri saat hadapi Australia. Berbanding terbalik dengan Timnas Indonesia yang baru saja telan kekalahan tipis 2-1 saat bertandang ke markas China. Hasil tersebut membuat anak asuh Shin Tae-yong masih tertahan di urutan 5 klasemen grup C dengan torehan 3 poin. Menghadapi Jepang yang merupakan pemuncak klasemen, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan bakal mencoret 3 pemain diaspora berikut karena alasan berbeda. Jordi Amat, nama pertama adalah Jordi Amat. Pemain berusia 32 tahun ini kemungkinan bakal dicoret lantaran kondisi fisiknya yang masih belum pulih. Bahkan, Jordi Amat belum terlihat bisa tampil memperkuat klub Malaysia, Johor Darul Takzim setelah pulang dari Timnas Indonesia. Jordi Amat sendiri mengalami cedera jelang laga melawan China dan harus pulang lebih dulu ke Malaysia. Dengan menumpuknya stok pemain bertahan dan ditambah kehadiran Kevin Dix yang segera dinaturalisasi, sepertinya Shin Tae-yong tak akan mendapat banyak masalah jika harus mencoret Jordi Amat. Jordi Amat sendiri mengalami cedera jelang laga melawan China dan harus pulang lebih dulu ke Malaysia. Dengan menumpuknya stok pemain bertahan dan ditambah kehadiran Kevin Dix yang segera dinaturalisasi, sepertinya Shin Tae-yong tak akan mendapat banyak masalah jika harus mencoret Jordi Amat. Ivar Jenner, berikutnya adalah Ivar Jenner. Gelandang yang kerap menjadi tandem Tom Haye di lini tengah ini juga berpotensi besar bakal dicoret oleh Shin Tae-yong. Pasalnya, Ivar Jenner tengah mendapat hukuman akumulasi kartu setelah mendapat kartu kuning beruntun saat hadapi Bahrain dan China. Meski bakal absen dan dicoret saat laga menghadapi Jepang, namun Ivar Jenner kemungkinan bakal tetap dibawa Shin Tae-yong untuk kualifikasi bulan November nanti. Sebab, hukuman Ivar Jenner bakal berakhir setelah menghadapi Jepang dan bisa dimainkan saat Timnas Indonesia bertemu Arab Saudi. Elkan Bagot, terakhir adalah Elkan Bagot. Pemain kelahiran Thailand ini juga berpotensi besar dicoret dan tak dibawa saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang. Bukan karena cedera atau akumulasi kartu, Elkan Bagot kemungkinan tak dipanggil Shin Tae-yong karena masalah internal kedua belah pihak. Terbukti, Elkan Bagot sudah absen dan tidak dipanggil dalam 8 pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul ke permukaan. Wasit asal Oman tersebut muncul di media sosial dan membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Ahmed Alkaf sebelumnya membuat murka pencinta Timnas Indonesia karena berlaku tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Timnas Indonesia di Stadion Nasional, Rifa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 lalu. Contoh paling nyata, sang wakil Tuhan di rumput hijau ini tidak meniup peluit panjang untuk mengakhiri pertandingan. Padahal waktu di masa injury time sudah habis. Kala itu, Timnas Indonesia sudah unggul 2-1 atas Bahrain. Alih-alih menghentikan laga saat waktu habis, Alkaf masih melanjutkannya. Wasit berkepala pelontos itu baru mengakhiri pertandingan beberapa detik setelah Bahrain mencetak gol pada menit ke-90+9. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen. Bahkan, akun Instagramnya sempat hilang karena tak tahan akan hujatan yang datang. Kini, ia muncul lagi di media sosial. Alkaf membuat postingan dengan kata-kata mutiara, sehingga mendapatkan sorotan dari netizen tanah air. Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya, tulisnya. Netizen Indonesia yang melihat unggahan Alkaf ini pun memberikan reaksi. Kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti, tulis seorang netizen.